Shalom. Shalom. Ibadah online Gemindo Jemaat Nazaret akan segera dimulai. Kita menggunakan tata ibadah Minggu Paskah kedua. Kita masuk di nyanyian Kidung Jemaat 355 bait yang pertama, Yesus memanggil. Dan salam. Dengan nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus yang telah bangkit, dan Roh Kudus, kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Amin. Kasih Allah menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 211 bait pertama dan kedua, Tuhanku bangkit nyanyilah. Marilah kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan, mengaku segala pelanggaran dan dosa kita, sehingga kita dapat bersukacita menerima rahmat pengampunan-Nya. Mari berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 29 bait pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus.
Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita nyanyikan Kasih Allahku. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah penyelamat kehidupan kami, Allah yang telah bangkit mengalahkan maut untuk menyelamatkan kehidupan kami manusia. Kami akan membaca kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu tetap menguasai hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan di saat ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan hidup kami menjadi hidup yang selalu benar berdasarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam kitab Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai dengan 23. Yohanes 20
ayat 19 sampai dengan 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, masih tetap semangat pagi ini? Amin. Ada sebuah cerita pernah diadakan sayembara oleh seorang raja. Sayembara tersebut adalah membuat lukisan tentang kedamaian. Setelah diseleksi, maka ternyata yang masuk dan layak untuk mengikuti sayembara tersebut ada 3 orang pelukis. 3 orang pelukis ini menuangkan dalam lukisan tentang apa itu kedamaian. Pelukis yang pertama menggambar atau melukis sebuah kapal di tengah laut yang tenang, tanpa ada gelombang, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, dan dia menamakan itulah kedamaian. Pelukis yang kedua, dia melukis satu hamparan sawah yang sudah menguning dan siap untuk dipanen di sore hari, dan tak kala itu matahari sudah mulai terbenam. Terlihat sebuah lukisan yang sangat indah. Itulah kedamaian. Sedangkan pelukis yang ketiga melukis air terjun. Air terjun dengan ketinggian yang sangat tinggi, dan air terjun itu sangat-sangat deras. Dia mengatakan itulah kedamaian. Setelah dibawa, kemudian dinilai siapa yang menang. Dan ternyata yang menang adalah pelukis yang ketiga. Lukisan yang ketiga lah yang menang. Pertanyaan, kok yang ketiga? Padahal air terjun itu berisik, air terjun itu ribut, tapi kok itu adalah lambang kedamaian? Setelah diteliti, ternyata di balik air terjun ada burung yang sedang bersama dengan anaknya, sedang tidur terlelap dengan tenang di dalam sangkar. Dan lukisan itulah yang dianggap sebagai lukisan yang jadi pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid masih dalam suasana atau situasi hati yang kurang atau kehilangan damai sejahtera
karena kematian dan penyaliban Yesus. Mereka bersembunyi karena mereka takut pada orang-orang Yahudi dan pemimpin-pemimpin agama yang mungkin menurut mereka akan menangkap mereka dan akan mengadili mereka dan juga mungkin akan membunuh mereka seperti yang dilakukan pada Yesus. Apalagi suasana sangat mencekam itu lebih mencekam lagi ketika Petrus dan murid-murid yang lain pergi ke kubur Yesus dan melihat bahwa ternyata kubur itu kosong. Makin bercampur aduklah perasaan mereka. Mereka sangat ketakutan. Karena itu mereka berkumpul di sebuah rumah, sebuah tempat, dan tempat di mana berkumpul pintunya dikunci rapat-rapat oleh mereka. Mereka takut jika ada orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin agama yang akan masuk ke dalam rumah mereka tersebut. Lalu dalam situasi yang mencekam tersebut, tiba-tiba muncul Tuhan Yesus dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Sebuah sapaan yang punya kuasa yang sangat luar biasa bagi murid-murid. Kenapa? Karena sapaan itu yang membuat rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir hilang dan berganti dengan damai sejahtera. Lalu untuk lebih meyakinkan murid-murid bahwa itulah dia, maka Yesus pun kemudian menunjukkan tangan dan lambung yang berlubang bekas paku dan ombak. Makin memperkuat sukacita para murid karena benar-benar itulah Yesus yang bukan hilang dicuri orang, tapi itulah Yesus yang sudah bangkit. Lalu kemudian Yesus mengutus mereka. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan bukan hanya tugas pengutusan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, tapi juga kekuatan dan kuasa dalam Roh Kudus. Mereka dihembusi Roh Kudus oleh Tuhan Yesus sehingga mereka mampu melakukan ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dengan kekuatan yang diberikan melalui hembusan Roh Kudus, murid-murid mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa orang dan juga untuk menyatakan bahwa orang itu tetap berdosa jika orang itu tetap melakukan dosa dan kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih ibadah di rumah. Ini minggu yang kelima kita diam di rumah kita masing-masing. Ini minggu yang kelima kita berada di rumah kita masing-masing. Mulai terasa dan makin terasa akibat dari karantina yang kita alami. Banyak yang sudah dirumahkan, secara khusus kepala-kepala keluarga yang sudah mulai dirumahkan. Penghasilan pun mulai berkurang atau dikurangi oleh tempat kerja. Entah tidak dapat uang transport, entah tidak dapat uang makan, dan lain sebagainya. Di luar sana juga makin terlihat dampak karantina. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan oleh berita-berita di jalan harus berhati-hati. Kenapa? Karena mulai banyak terjadi kejahatan-kejahatan di jalan. Orang yang dijamret, orang yang dicopet, diambil motornya dan lain sebagainya. Hidup semakin sulit. Dalam situasi yang makin sulit, kita pasti sudah mulai berteriak, kapan berakhir? Kita pasti sudah mulai bertanya sampai tanggal berapa, sampai bulan apa. Keadaan yang kita alami saat ini hampir sama seperti para murid. Mencekam, ketakutan dalam rumah. Dan sama
seperti para murid. Dalam situasi ini, di pagi ini secara khusus sapaan Tuhan Yesus datang kepada kita semua yang ada di rumah kita masing-masing. Damai sejahtera bagi kami. Sapaan ini mau memberi kekuatan kepada kita semua bahwa dalam situasi yang mencekam ini kita tetap dalam damai sejahtera. Hidup kita tetap dalam damai sejahtera, kita tetap sukacita. Jangan hilangkan damai sejahtera di hati kita dengan kekhawatiran yang berlebihan. Kata orang parno. Jangan menghilangkan damai sejahtera dengan kekhawatiran yang berlebihan. Terlalu khawatir akan hari esok, terlalu khawatir besok mau makan apa, papa dan mama atau diri kita sendiri tidak bekerja dan lain sebagainya. Itu pasti yang menjadi kekhawatiran kita. Hari belum dijalani, tapi kita sudah mulai ketakutan duluan. Hari belum dijalani, tapi kita sudah mulai ketakutan. Padahal kalau dijalani, selalu tersedia apa yang kita butuhkan hari demi hari dari Tuhan dengan cara Tuhan yang sama sekali kita tidak bisa menduganya atau mengenai. Asal ada rasa cukup di hati kita. Karena kekhawatiran itu hampir satu paket dengan yang namanya rasa tidak cukup. Kekhawatiran itu selalu satu paket dengan yang namanya rasa tidak cukup. Jika uang hanya cukup untuk makan martabak atau tempe, maka jangan menginginkan lebih. Jika uang kita hanya cukup untuk sesuatu, maka jangan menginginkan lebih. Yang membuat kita khawatir adalah karena kita menginginkan lebih. Kita maunya berlebihan. Padahal jika disertai dengan rasa cukup, maka setiap saat hati kita pasti penuh dengan sukacita. Setelah murid-murid menerima Roh Kudus, maka mereka mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus tersebut untuk menjalani kehidupan mereka. Dan seperti murid-murid yang menerima kuasa Roh Kudus, kita juga yang ada di rumah kita masing-masing menerima kekuatan Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah hari demi hari. Roh Kudus itulah atau kekuatan Roh Kudus itulah yang membuat kita tetap damai di tengah-tengah kekhawatiran atau di tengah-tengah situasi karena COVID-19 yang kita alami saat ini. Seperti di ilustrasi awal yang sudah saya sampaikan, di samping air terjun yang berisik, di samping air terjun yang ribut, ada induk burung bersama dengan anaknya dalam sangkar tertidur lelap, tidur dan tidak terpengaruh oleh berisiknya air terjun. Dalam situasi yang mencekam karena COVID-19 yang menguasai bukan hanya Indonesia dan dunia, oleh kuasa Roh Kudus kita tetap melangkah berjalan dan tetap dalam damai sejahtera. Kita tetap ada kekuatan untuk berjalan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita selama 1 bulan, maka kita harus percayai juga bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kekuatan Roh Kudus akan terus berada bersama-sama dengan kita dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Terbukti selama 1 bulan kita tidak mati kelaparan, tapi tetap diberikan kecukupan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Dan tidak perlu takut yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Tuhan yang sudah menyertai kita di 1 bulan yang telah kita lewati ini juga pasti akan menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Entah masih 1 bulan, 2 bulan, 1 hari, 2 hari, selama karantina karena pemutusan mata rantai COVID-19. Asalkan kita tetap hidup dalam damai sejahtera. Kita tetap berdoa,
kita tetap sama-sama bertahan dalam situasi seperti ini. Tidak perlu lagi bertanya, Allah masih ada atau tidak ada dalam situasi seperti ini. Kita tahu bahwa kita ada sampai saat ini, itu karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita footprints. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengarnya, jejak kaki. Ada seseorang yang sedang berjalan di tepi pantai. Dia berjalan dan ketika dia melihat ke atas, cuaca cerah, langit biru, angin bertiup, sepoi-sepoi dan sangat enak dia berjalan. Kemudian dia melihat ke belakang. Ternyata yang berjalan bukan cuma dia sendiri, sebab ada juga satu pasang kaki yang berjalan bersama-sama dengan dia. Sambil berjalan, tiba-tiba cuaca sudah mulai tidak bersahabat. Sudah gelap, sudah rintik-rintik, hujan turun, dan dia pun mempercepat langkahnya. Sampai pada suatu ketika dia melihat ke belakang, masih tetap ada langkah tersebut. Dia tetap dalam keyakinan bahwa dia ada yang menemani. Ada orang yang berjalan bersama-sama dengan dia. Tapi ternyata cuaca bukan hanya sampai di rintik-rintik, cuaca bukan hanya sampai di mendung. Tiba-tiba angin bertiup dengan sangat kencang, sudah mulai datang badai. Langit pun sudah sangat gelap dan kemudian mulai kegelapan menyelimuti bumi. Dia sudah mulai ketakutan. Dalam keadaan takut, kemudian dia menengok ke belakang. Kata orang, oh my God. Yang dia lihat tinggal satu langkah kaki. Yang satunya lagi sudah hilang. Pada saat itulah, dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, dia kemudian berteriak, Tuhan, kenapa saya ditinggalkan seorang diri di tengah-tengah badai yang menghantam kehidupan saya? Kenapa saya dibiarkan seorang diri ketika keadaan semakin mencekam? Di manakah engkau? Lalu kemudian terdengar jawaban yang sangat lembut dari Tuhan. Anakku, jangan khawatir. Engkau sedang berada dalam gendonganku. Langkah kaki yang engkau lihat adalah langkah kakiku, sedangkan engkau berada di dalam gendonganku. Jangan khawatir, engkau sedang berada di dalam gendongan. Situasi makin mencekam. Yang kita rasakan demikian. Tapi jangan khawatir, karena kita sedang berada di dalam gendongan Tuhan. Dan kita pasti aman karena Tuhan menyertai kita semua. Amin. Nyanyian respon Kidung Jemaat 397 bait yang pertama, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Pengakuan iman Rasul. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dengarlah ajakan yang terambil dari Ulangan 28 ayatnya yang ke-8. Ulangan 28 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil kita memberikan persembahan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 387. Saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kehidupan kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berkesempatan Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan, berapapun itu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, apapun yang kami berikan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan semua berkenan oleh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan memberkati kami, memberkati hidup kami, bahkan memberkati segala apapun yang kami miliki Tuhan. Dan bila kami mau belajar memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah doa kami, inilah hidup kami yang kami mempersembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudara Matthew Lumopa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun dari tanggal 13 April sampai 19 April di hari ini. Ibu Farida R. Hanum, Ben Levi Petalolo, Ibu Aneke Datumula, Bapak Mario Kristorio, Bapak Antoni Moniaga. Kita akan mendoakan yang sakit dalam perawatan, Ibu Neni Skipio Turang dalam perawatan di Tomohon, Bapak Hermanto Wijaya, dan jemaat-jemaat yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami panggil, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat syukur terima kasih kepadamu Tuhan di pagi hari ini, karena kasih setiamu, kasih sayangmu yang selalu kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dari rumah kami masing-masing saat ini kami membawa permohonan permintaan kami kepadamu. Ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu di ibadah pagi ini. Ya Tuhan, damai sejahtera, kekuatan dan kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu, biarlah juga itu diberikan bagi kami saat ini. Secara khusus kami yang masih di karantina dalam rangka upaya pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID, penyebaran COVID-19, dalam situasi yang sedikit mencekam, dalam situasi yang takut. Kami percaya damai sejahtera-Mu dan kekuatan Roh Kudus-Mu dinyatakan bagi kami pagi hari ini, sehingga kami tetap merasakan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan ini. Walau kehidupan sudah mulai sulit dan menekan, tapi kami tetap dalam sukacita damai sejahtera, karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dan biarkan kekuatan Roh Kudus itu tetap ada di hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan di masa sulit ini dengan kekuatan dari Tuhan. Dan kami boleh melewati masa sulit ini, kami boleh melewati masa-masa ini dengan kekuatan dari Roh Kudus, sehingga kami semua tetap merasakan kasih sayang Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sudah kami lewati dan kami lalui selama 1 bulan masa karantina ini, itu juga dapat kami lalui ke depan, karena Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan yang telah menyertai kami di hari-hari yang telah dilalui, itu juga akan menyertai kehidupan kami di hari-hari ke depan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk pelayanan di jemaat Gemindo Nasaret. Tuhan, Engkau memberkati kami semua sebagai pelayan-pelayan. Biarlah kami dapat melakukan tugas pelayanan kami dengan baik. Di masa karantina ini, kami semua tetap mengharapkan Tuhan kiranya menyertai kami sebagai pelayan, agar apapun tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak. Ya Tuhan, berkati seluruh kehidupan majelis jemaat, rencana-rencana kami, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk pengurus kategorial. Ya Tuhan, Engkau berkati seluruh pengurus kategorial, mulai dari kategorial usia indah, kategorial bapak, kategorial perempuan, kategorial pemuda, kategorial anak. Tuhan, Engkau berkati kami, sehingga di masa setiap kegiatan-kegiatan ibadah harus ditiadakan untuk sementara, kami sebagai pengurus kategorial dapat
melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kategorial kami masing-masing, termasuk kami dapat mengelola pelayanan lebih baik lagi, sehingga melalui pelayanan yang kami lakukan, baik melalui media online atau pelayanan apapun juga yang kami lakukan di kategorial masing-masing, dapat membangun iman seluruh pengurus kategorial dan anggota kategorial masing-masing. Bapa di dalam sorga, rencana panitia Paskah dan panitia rapat kerja untuk hari-hari ke depan diserahkan ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka sehingga rencana mereka benar-benar dapat dilakukan dengan baik dan dapat menjadi berkat dimanapun mereka dapat melaksanakan setiap rencana-rencana mereka. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat. Secara khusus Bapa, kami berdoa bagi jemaat yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun. Mari ya Tuhan, Engkau menyertai kehidupan mereka bersama-sama dengan mereka. Janji firman yang terjadi panjang umur, lanjut usia serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun, baik yang namanya diwartakan di waktu jemaat ataupun namanya tidak sempat tercatat di waktu jemaat. Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Mari ya Tuhan, Engkau jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka Bapa. Kami percaya dengan jamahan tangan mereka dipulihkan, disembuhkan hanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi anak-anak yatim piatu, janda duda. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati mereka. Penyertaan-Mu selalu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Persekutuan Ami Bitung, APB Bitung, Toraja Palopo, IAMN Cilacap. Tuhan berkati persekutuan ini. Di mana saja mereka berada, biarlah kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu menaungi kehidupan mereka. Berkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGIB DKI Jakarta, biarlah semuanya tetap diberkati oleh Tuhan. Berkati Majelis Sinode Gemindo dalam pelayanan di Sinode Gereja Masih Injil Indonesia. Tuhan, Engkau berkati dalam setiap pelayanan mereka. Engkau yang telah memilih mereka untuk melakukan tugas pelayanan ini. Kami percaya Engkau juga menguatkan mereka untuk melakukan setiap tanggung jawab pelayanan ini, agar setiap tanggung jawab pelayanan mereka dapat dilakukan, dapat dijalankan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Berkati jemaat Gemindo Nazaret atau berkati kami semua yang mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Berkati keluarga kami masing-masing, kepala keluarga dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Tuhan memberkati ibu-ibu rumah tangga pun dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan memberkati anak-anak, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam setiap usaha mereka. Tuhan menyertai, Tuhan bersama-sama. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian secara online. Tuhan memberkati anak-anak kami Bapa, agar mereka boleh mengikuti ujian ini walaupun secara online dengan baik. Mereka boleh berhasil dan mereka boleh lulus, mereka boleh menikmati hasil kerja mereka, dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang bergumul mencari pekerjaan atau mereka yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau berkati. Biarlah tangan kasih-Mu menyertai agar yang sedang mencari pekerjaan mereka boleh mendapatkan pekerjaan, ataupun yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kami semua yang sudah melayani di pagi ini Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Kami percaya apapun yang kami lakukan tidak sia-sia, karena Tuhan menghargai apa yang sudah kami lakukan di pagi hari ini. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan. Tuhan menyertai agar pemimpin bangsa kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia. Termasuk Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran rantai COVID-19. Tuhan berkati agar setiap usaha ini boleh berhasil. Kami berdoa
bagi mereka yang saat ini menderita karena mereka terinfeksi virus corona. Tuhan, Engkau jamah mereka yang positif, mereka yang ODP. Biarlah Bapa kasih setia-Mu menyertai mereka yang positif, yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, di mana saja. Mari Tuhan, tangan-Mu terulur menjamah mereka. Jamah dengan tangan-Mu yang penuh pengasihan Bapa. Kami percaya dengan jamahan tangan-Mu mereka dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi setiap tenaga medis yang bertugas merawat menjaga, dokter, para perawat, tenaga-tenaga medis. Mari ya Tuhan, tangan kasih-Mu menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, agar ketika mereka melakukan tanggung jawab mereka diberkati oleh Tuhan, mereka disertai oleh Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan. Berkati mereka senantiasa Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu menyertai mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena virus corona ini. Tuhan, tolong jamah mereka, berkati hidup mereka, hibur mereka. Biarlah setiap duka cita mereka diganti dengan sukacita karena Tuhan memelihara kehidupan mereka. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan tenaga medis, perawat, bahkan pasien-pasien penderita virus corona, semuanya diserahkan ke dalam tangan Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh kasih. Seluruh kehidupan bangsa dan negara Indonesia, bahkan kami semua yang ada di dunia ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, ini doakan, ini syukurkan yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Majelis dan pendeta mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang terkasih di rumah di dalam ibadah Minggu Utama online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi hari ini kita sudah dilayani oleh pendeta jemaat, yaitu Pendeta Maria Banzaga Sarjana Teologia. Atas pelayanan Ibu, kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Dan juga ibadah hari ini kita telah dilayani sebagai pengantar kadin Penatua Deki MF Kiriwang, Liturgos Penatua Silvana Thomas, doa persembahan Diakon Melinda Su, Wata Jemaat Penatua Edward Sekion, pemain musik Penatua Faldi Kiriwang, Pro Kantor Saudari Gita Malalantang, multimedia Penatua Stevi Thomas dan Saudara Gabriel Skipio. Dan juga kami majelis mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan puji-pujian dari Saudara Matthew Lumopa. Saudara-saudara yang terkasih, untuk ibadah selama sepekan seperti yang kita ketahui bersama, untuk sementara waktu masih diliburkan sampai tanggal 29 Mei atau akan ada pengumuman selanjutnya. Namun apabila ada pelayanan ibadah kedukaan, pelepasan dan penguburan akan tetap dilayani oleh majelis secara langsung. Majelis dan pendeta juga mengucapkan selamat ulang tahun pada jemaat yang berhari ulang tahun. Ibu Farida Hanum tanggal 14 April, Saudara Ben Levi Pentalolo tanggal 14 April, Saudari
Anneke Datumula tanggal 15 April, Saudara Mario Kristoria 17 April, dan Bapak Antoni Moniaga tanggal 19 April. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam umur yang baru ini. Kita akan mendengarkan informasi sekretariat sehubungan dengan himbauan pemerintah dan juga Sinode Gemindo. Maka terkait dengan hal itu, Majelis Gemindo Nasaret mengajak seluruh jemaat untuk yang pertama mendukung anjuran pemerintah dan dengan sadar melakukan pembatasan perjumpaan dengan orang lain. Yang kedua, menunda untuk sementara waktu segala kegiatan yang melibatkan banyak orang. Yang ketiga, agar ibadah-ibadah tetap dilakukan di rumah masing-masing. Dan yang keempat, bahwa pelaksanaan sidang tahunan Sinode Gemindo yang rencana pelaksananya tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2020 di Bogor untuk sementara waktu ditunda hingga pemberitahuan selanjutnya. Dan pemberitahuan yang terakhir, bahwa untuk seluruh anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan di rumah dan dikumpulkan di rumah dapat diantar langsung ke gereja bila keadaan sudah memungkinkan, atau bisa ditransfer melalui transfer ke bank BNI rekening Gereja Gemindo Nasaret. Demikian mata jemaat, atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 440 bait yang pertama, di badai topan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan selamat, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nyanyian akhir Kidung Jemaat 440 bait yang kedua, di badai topan dunia.